Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit rakyat, jumpa lagi dan semoga ibu bapak semua dalam keadaan sehat dan hasil sawitnya selalu berlimpah. Dan yang sudah menemukan channel ini, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe-nya agar channel kita ini bisa lebih cepat berkembang lagi. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang urutan pemupukan. Kenapa ini akan saya bahas, sahabat? Karena ini penting, karena hasil sawit kita ini tidak terlepas dari upaya urutan pemupukan yang benar. Dan seperti biasa sahabat, sebelum video ini kita lanjutkan, kita coba dulu cek kebun kita ini sahabat, agar bisa memotivasi sahabat sekalian bahwa memang di sekitar kebun ini memang rata-rata buahnya lebat seperti ini sahabat ya. Ini sahabat bisa lihat ya, semua berbuah lebat seperti ini. Tentu tujuan postingan ini tiada lain adalah agar sahabat-sahabat semua bisa memperhatikan urutan pemupukan ini dengan benar, agar hasil sawit sahabat juga bisa semakin maksimal. Oke sahabat, kita lanjutkan. Urutan pemupukan ini sahabat, yang harus pertama kali kita perhatikan sebelum kita melakukan pemupukan adalah kita harus melakukan cek kondisi kebun kita dulu. Jadi kita harus mengecek dulu kondisi pH tanah kebun kita. Sahabat bisa menggunakan alat pH meter untuk mengeceknya. Dan kalau terbukti setelah dicek itu pH-nya netral, maka itu sangat bagus sekali sahabat ya. Sahabat bisa langsung melakukan proses pemupukan. Namun kalau terbukti pH sahabat itu asam, maka langkah berikutnya yang harus sahabat lakukan terlebih dahulu adalah sahabat memberikan pupuk dolomit terlebih dahulu. Ini harus dicatat sahabat ya. Yang pertama, kalau terjadi kondisi asam, sahabat harus memberikan pupuk dolomit. Namun kalau tanah sahabat terbukti netral, sahabat hanya cukup memberikan pupuk kandang saja sebagai pelembabnya sahabat ya. Itu yang pertama. Kemudian sahabat, yang kedua, setelah sahabat memberikan pupuk dolomit ini, sahabat memberikan pupuk yang mengandung unsur fosfor. Jadi pupuk itu bisa SP36, TSP, atau juga pupuk rock fosfat. Kenapa pupuk ini di urutan yang kedua sahabat? Karena fungsi utama dari fosfor adalah sebagai pembentukan bintil akar baru. Dan akar ini fungsinya ya, fungsi utama itu untuk sebagai penyerap unsur hara tanah. Jadi sahabat, sebelum kita memberikan unsur hara yang lain, maka yang kita harus persiapkan terlebih dahulu di tanaman sawit kita adalah pertumbuhan akarnya. Maka kita memberikan pupuk fosfor. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pupuk yang harus kita berikan adalah pupuk yang mengandung kandungan nitrogen. Dan ini tentu terdapat pada pupuk urea sahabat. Jadi fungsi nitrogen adalah sebagai pembesar pohon, juga tajuk dari batang sawit kita ini. Jadi, dan berikutnya sahabat, urutan yang keempat adalah setelah kita memberikan urea tadi, nitrogen, setelah tajuknya nih bagus ya, batang yang besar, baru kita memberikan pupuk yang mengandung unsur kalium. Itu sahabat ya. Dan unsur kalium ini fungsinya adalah sebagai perkembangan generatif dari tanaman sawit kita. Jadi sebagai pembentukan bunga baru dan juga pembesaran buah sawit kita ini. Makanya sahabat, urutan pemupukan ini sangat penting dan jangan sampai kita melakukan pemupukan ini dengan terbolak-balik sahabat. Karena kalau terbolak-balik tentu hasil tidak akan maksimal. Itu sahabat ya. Jadi harus berurutan ya. Akar kita perbaharui, kemudian pohon, kemudian baru kita memperbaiki kondisi buah tanaman kelapa sawit kita. Dan setelah berbuah seperti ini sahabat, ada lagi tambahan yang sangat penting. Yang kelima adalah dengan memberikan
unsur boron itu sahabat ya. Dan unsur boron ini sahabat bisa dapatkan dari pupuk borat itu sahabat ya. Dan dosisnya ini karena pupuk mikro tidak perlu banyak sahabat. Hanya cukup sahabat berikan per pohon ini 100 gram saja sahabat ya, atau 1 on itu sahabat ya. Pemberiannya seperti itu. Jadi sahabat planter sekalian, kesimpulan pada video kita kali ini adalah urutan pemupukan kelapa sawit ini agar hasilnya bisa maksimal. Yang pertama adalah pemberian dolomit, yang kedua pemberian pupuk fosfor ya. Itu bisa terdapat pada TSP, SP36 atau rock fosfat. Yang ketiga pemberian pupuk urea. Yang keempat kalium pada MOP atau KCl. Dan yang kelima adalah pemberian pupuk borat. Semoga video singkat ini bermanfaat dan hasil kebun sahabat selalu berlimpah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter.